Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah bukti kebesaran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia
ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Victorious people, Shalom, salam sehat selalu. Pagi hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Lebih dari 10 bulan kita masuk di masa pandemi dan Tuhan peliharakan kita semua. Percayalah, Tuhan itu baik. Dan pagi hari ini lewat Saturday Morning Prayer saya ingin mengingatkan, kenakanlah pikiran Kristus sehingga kau tetap tahan menghadapi masa-masa seperti sekarang. Mari, sebelum kita masuk lebih dalam, kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih berkat, kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami semua. Tuhan, saya sebagai hamba-Mu ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati setiap firman kebenaran ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang saya sampaikan adalah isi hati-Mu. Saya tahu Tuhan, sebagai manusia saya tidak layak di hadapan-Mu. Tapi saya mengerti, lewat Engkau layakkan, lewat Engkau kuduskan, saat ini biarlah Tuhan, saya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu ya Tuhanku. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami siap untuk diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Victorious people, kembali kita akan berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Tidak mudah melewati hari-hari di mana sampai bahkan 10 bulan kita melewati tahun 2020, di mana tidak sadar dimulai pada bulan Maret, di mana dinyatakan Indonesia mengalami pandemi. Tetapi hingga saat ini, Tuhan masih peliharakan. Banyak teman-teman yang meninggal karena COVID, itu kenyataan. Tapi ingatlah, pikiran Kristus membawa kita kepada pemikiran benar. Mari, saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 1-5. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ingat, Victorious People, kita masih ada di dunia ini. Dunia ini masih penuh dengan dosa. Seringkali orang mengatakan bagaimana kita bisa memikirkan di atas, memikirkan pikiran Kristus selagi kita ada di bumi. Tapi ingatlah, ini sama dengan bagaimana engkau adalah orang kudus. Semua dimungkinkan karena kuasa Tuhan. Pikiran Kristus akan mampu kita jalankan. Semua karena izin Tuhan Yesus. Ingatlah, bahwa kita memang menghadapi hal-hal yang kita lihat di dalam dunia ini tidak enak. Inginnya kita berpikir secara duniawi. Cepatlah vaksin kita divaksin. Cepatlah penyakit ini hilang. Dan seringkali kalau kita tidak sabar, kita menjadi tidak tahan uji. Tapi pikiran Kristus membuat hidup kita bijaksana. Pikiran Kristus, maka akan kita lebih dekat kepada teladan Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang kita boleh belajar akan pikiran Kristus. Yang pertama, engkau yang sudah dibaharui. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi jika siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat, yang baru yang sudah datang, engkau senantiasa harus pertahankan. Tujuan kita sudah jelas ke surga, tetapi perjalanan itu juga penting. Sehingga engkau yang dibaharui, engkau tahu bahwa engkau adalah manusia-manusia dibaharui. Yang pertama, taklukkan pikiran kita di bawah Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, 1 Korintus 15 ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ingat, kita semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita dibayar oleh Tuhan Yesus dan dibayar dengan lunas, dengan tuntas. Sehingga apapun yang ada dalam hidup kita, semua kita harus taklukkan di bawah kaki Kristus. Kaki salib itu, yang kelihatannya waktu Tuhan Yesus disalibkan, tidak dapat berbuat apa-apa. Semua murid-muridnya sudah apatis, karena mereka berpikir, Tuhan adalah Tuhan seperti pikiran dunia. Semua super, semua luar biasa. Tapi ternyata dia ada di salib, seolah-olah dia tidak berdaya. Tapi lihat, lewat ketidakberdayaan itu, justru Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan lewat keberdayaan kebangkitannya itulah, Tuhan Yesus mempersembahkan semuanya, semua tunduk di kaki salib itu. Kita yang sudah diselamatkan, kita harus tundukkan pikiran kita di bawah kaki Kristus. Dengan apa? Dengan kita senantiasa bergaul akrab dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua, Roma 12 ayat 2 menyatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Tadi dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau engkau masih berpikir lewat pikiran-pikiran duniawi, sebetulnya kita masih menyembah berhala. Maka saat ini, yang kedua kita diingatkan di dalam Roma 12 ayat 2, kita harus baharui pemikiran kita. Tidak bisa kita menyembah berhala. Karena itu sesuatu yang justru Tuhan Yesus tidak suka. Justru itu yang ditolak Tuhan. Ingat, jangan menganggap itu sepele. Engkau berpikir secara dunia. Engkau melakukan hal-hal itu secara dunia. Memang benar, engkau diberikan akal, engkau diberikan kekayaan,
engkau diberikan daya upaya. Tapi ingatlah, semua terlebih dahulu ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan lewat ditaklukkan di bawah kaki Kristus, engkau melakukan pembaruan di dalam pikiranmu. Menghadapi pandemi, ingatlah, baharui pikiranmu hari demi hari, makin serupa dengan Kristus. Sehingga selain engkau tahan dan berjalan seturut kehendak Tuhan, dan engkau akan mencapai kemenangan di garis akhir itu, engkau juga menjadi saksi dimanapun kau berada. Orang Kristen dimanapun kau berada, itu akan dilihat orang-orang menjadi bukti di dalam tindak langkah hidupmu. Bukan hanya sebagai sesama Kristen, tetapi di luar orang-orang kekristenan. Mereka akan melihat bagaimana sikap hidupmu yang sudah dibaharui itu. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8 mengajak kita untuk memikirkan pikiran-pikiran Kristus. Pikiran di atas, pikiran indah yang baik. Saya tahu kita menghadapi pandemi, tapi ajak pikiran Anda menjadi pikiran-pikiran yang baik. Ada satu cerita yang menarik. Satu murid di sekolah teologi, oleh dosennya waktu ujian, diberikan tugas. Tolong tugas, ceritakan semua apa kebaikan Tuhan Yesus, apa kejahatan dari iblis. Dia sangat bersemangatnya murid ini. Dia tulis seluruh kebaikan Tuhan Yesus. Terus dia tulis. Tuhan Yesus itu luar biasa, menyelamatkan saya, menolong saya. Di saat saya lapar, dia kasih saya makan. Di saat saya sakit, saya disembuhkan. Terus. Dia tidak ingat bahwa waktu sudah berlalu. Dan dosen ini yang memberikan waktu 1 jam, mulai berkata, waktu sudah mau habis. Akhirnya dia ingat, nomor 2 saya belum jawab. Apa yang dia jawab di situ? Dia tulis, maaf, tidak ada waktu untuk menjawab iblis. Dan akhirnya dosen ini pilih semua. Dan ternyata dia mendapat nilai terbaik. Kenapa? Karena teman-temannya mulai mengatakan, ya iblis itu jahat, membuat saya susah, membuat penyakit dan sebagainya. Ada 50 jahat. Tetapi di situ dia melihat bahwa pikiran dia terpusat kepada kebaikan Tuhan Yesus. Dan dosen itu menghargainya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa atas kebenaran firman Tuhan ini. Victorious people, ingatlah, nyatakan pikiranmu, pusatkan pikiranmu hanya kepada pikiran-pikiran Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menghargakanmu. Ingatlah, engkau adalah manusia yang sudah diselamatkan dengan Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau rencanakan, semua apa yang sudah engkau capai, tetap letakkan itu di kaki salib Yesus. Sehingga engkau tidak sombong, sehingga engkau juga tidak khawatir, sehingga engkau tidak tinggi hati, tapi engkau juga tidak minder. Engkau juga memperharui cara pikirmu, sehingga engkau tidak khawatir oleh dunia ini. Dunia ini boleh berjalan oleh sistem-sistem yang baru. Tapi ingatlah, semua harus didasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ingatlah, pikirkan Tuhan Yesus yang terutama. Bukan hal-hal justru yang tidak baik. Ingatlah, Tuhan Yesus baik, terlalu baik dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Setiap firman yang sudah ditaburkan, biarlah Tuhan, Engkau menteraikan dalam roh hati jiwa kami, beri bebas pribadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami hidup. Kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Victorious people, terus maju dalam Tuhan, pakai pikiran Kristus. Tuhan Yesus memberkati.